Uji hipotesis beda rata-rata dua sampel saling bebas atau independent sample t-test. Jadi setelah kita mempelajari one sample t-test, lalu paired sample t-test, sekarang kita mempelajari independent sample t-test, yaitu digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua grup atau dua subjek yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama ataukah tidak secara signifikan. Nah, uji independent sample t-test ini merupakan bagian statistik parametris. Jadi, syarat yang harus dipenuhi adalah data penelitian harus berdistribusi normal dan homogen. Contoh uji hipotesis independent sample t-test yaitu hasil belajar statistik di kelas A dan kelas B. Nah, di sini terlihat jelas bahwa di sini ada dua subjek yaitu kelas A dan kelas B, tetapi ada perlakuan yang sama. Tuh. Nah, ini di sebelah kanan ada tabel rata-rata hasil belajar kelas A dan kelas B rata-rata hasil belajar kelas B. Meskipun jumlah siswanya itu berbeda atau mahasiswanya berbeda, tidak apa-apa, tidak mempengaruhi dengan hasilnya, begitu ya, asal perbedaannya tidak terlalu mencolok. Hipotesis penelitiannya H0 sama dengan tidak ada perbedaan nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa di kelas A dan kelas B. Sedangkan HA-nya atau hipotesis alternatifnya ada perbedaan nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa di kelas A dan kelas B. Untuk dasar pengambilan keputusannya kita menggunakan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi t-tailednya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya t-tailednya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Selanjutnya kita uji hipotesis independent sample t-test. Di variabel view-nya kita klik X dan Y. Untuk penamaan labelnya, yang X kita beri nama rata-rata nilai. Lalu di bagian Y-nya kita klik kelas. Nah, di sini karena nanti ada dua kelas, maka kita ganti di bagian value-nya, kita klik, kita masukkan di sini di bagian value, kita klik atau kita ketik 1, labelnya dituliskan kelas A, lalu kita tambahkan add, lalu kita klik lagi, ketik lagi value 2, labelnya kelas B, kita add, akan muncul seperti itu. Kita klik OK. Setelah itu kita ke data view, di sini akan terlihat X dan Y. Kita masukkan datanya. Ini sebelumnya kita buat dulu kelas A. Tadi kan diberi angka 1, kita klik angka 1 sampai totalnya ada 22 karena kelas A jumlahnya ada 22. Lalu kelas B kita klik 2 sampai 18 karena jumlah siswa kelas B 18 siswa. Nah, setelah itu kita copy, kita pindahkan ke SPSS-nya. Di sini di X kita pastikan jumlahnya sesuai, yaitu 20 siswa. Setelah itu kita copy yang rata-rata hasil belajar kelas B. Kita lanjutkan di bagian nomor 21 ini ya, jangan kembali ke atas lagi. Jadi nanti totalnya ada 38. Di bagian Y ini kita copy yang tadi kita tulis kelas
A itu 1, kelas B itu 2. Kita paste di data view di bagian Y. Nah, ini akan muncul angka 11 sampai 20. Lalu kita copy yang kelas B yaitu angka 2. Kita paste juga di Y tapi di bawah angka 1. Nah, kita pastikan jumlahnya sesuai. Lalu kita analyze, comparement, kita pilih independent sample t-test. Lalu di bagian rata-rata nilai ini kita pindahkan ke test variable, pindahkan ke kanan. Sedangkan yang kelas Y kita pindahkan ke grouping variable. Lalu kita klik define group. Grup 1 kita ketik 1, grup 2 kita klik 2, lalu continue. Lalu kita klik option. Di sini kita biarkan 95%, continue, lalu oke. Kita tunggu hasilnya. Di sini terlihat ada independent sample t-test, ada signifikansinya di sini, lalu ada grup statistiknya juga. Ini kita copy, kita pindahkan ke Word. Kita lihat di sini signifikan totalnya sebesar 0,730 dan 0,728. Itu artinya dia lebih besar daripada 0,05. Jadi H0-nya diterima. Itu ya.